Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang kuliah Maya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pemrograman web lanjut di sesi 10 dengan materi authorization. Pada pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan untuk materi authentication yang bertujuan untuk membuat portal atau gerbang menuju dashboard ya. Jadi untuk authentication digunakan untuk membatasi akses supaya user yang terdaftar yang boleh melakukan perubahan apapun yang ada di dalam dashboard. Nah, untuk authorization ini akan sedikit berbeda karena authorization lebih detail lagi. Jadi selain user sudah melakukan login atau sudah terdaftar di database, user akan diatur sedemikian rupa supaya hanya akses-akses tertentu yang bisa dilakukan oleh masing-masing user. Ini yang disebut dengan authorization. Oke, untuk pertemuan kali ini materi akan saya sampaikan secara cepat karena ini kuliah singkat. Jadi nanti ada lampiran file yang akan saya sertakan dalam video ini berupa file PDF yang berisi kode implementasi autentifikasi secara lebih lengkap. Oke, untuk kemampuan akhir yang diharapkan dari materi ini yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem kontrol akses pada proyek Laravel 8 dengan menggunakan konsep permission dan role. Untuk indikatornya, mahasiswa mampu memahami konsep permission dan role dalam sistem kontrol akses pada proyek Laravel 8. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat tabel-tabel yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem kontrol akses pada proyek Laravel 8. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan middleware untuk membatasi akses pengguna berdasarkan role atau permission yang dimilikinya. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengatur role dan permission pada proyek Laravel 8. Baik, pertama kita pahami dulu authorization. Jadi authorization merupakan pembatasan akses terhadap modul ya, bahkan tidak hanya modul tapi lebih dalam lagi. Misalkan di modul posting, peran seorang user akan dibatasi apakah boleh melakukan tambah data atau edit data dan seterusnya. Jadi authorization merupakan portal kedua setelah authentication. Untuk melakukan atau untuk membuat authorization, yang pertama kita buat policy atau aturan di mana user tertentu boleh melakukan apa dan bagaimana ini diatur di dalam policy tersebut. Oke, sekarang saya cek dulu apakah data yang kita perlukan sudah cukup atau belum. Yang pertama, user, saya sudah ada 3 user, masing-masing ada ID usernya 3, 4, dan 5. Kemudian di tabel posting saya ada 10 dummy data posting. Untuk user ID-nya semuanya saya terapkan untuk user ketiga ya, user ketiga yang ini ya. Yang ini ya, user ketiga. Oke, selanjutnya kita buat policy-nya dulu. Kita buat post policy PHP Artisan Mac policy, post policy. Kemudian kita buka policy-nya ada di folder app policy post policy. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat function update ya, policy untuk function update posting. Jadi policy ini digunakan untuk membatasi siapa saja yang boleh melakukan update posting. Jadi aturannya nanti kita bikin hanya user yang melakukan posting yang boleh melakukan perubahan terhadap postingannya. Public function
update ya, update. Parameter pertamanya kita gunakan user ya, jadi user siapa, kita gunakan model user, kita sertakan model user. Jadi di atas ini akan menambah ya model user, kemudian kita simpan sebagai user, kemudian kita load untuk model posting atau model post, kita sertakan post, kemudian kita simpan sebagai post. Aturannya return user dengan ID sama dengan $post, kita mapping ke user underscore ID. Jadi antara user ID ini, user ID yang ada di posting, user ID yang ada di post, tabel post ini harus sama dengan user yang nanti login ya, login di ini harus sama. Oke, selanjutnya kita atur untuk out service provider. Out service provider ada di app folder providers, kemudian file out service provider. Kita daftarkan app model, kemudian nama modelnya tadi post ya, post ini ya yang kita daftarkan, model post. Kemudian kita mapping ke app policy size, kemudian model policy size nya kita ambil dari post policy size. Oke, tidak ada error. Kemudian kita masuk ke post controller. Post controller ini saya menggunakan teknik elef code ya. Jadi tadi mintanya di post policy, parameternya user dan post. Sekarang saya daftarkan di sini list authorize, isinya update. Jadi parameter pertamanya update, kita ngambil dari ini update. Kemudian parameter keduanya di sini mintanya post ya, mintanya post parameter kedua. Kalau ini kita tulis post, ini error karena post tidak dikenali. Maka ini kita ubah, kita taruh di setelahnya ini. Jadi postnya ngambil dari model postnya ini, model postnya. Kita simpan, terus kita jalankan. Kita coba dulu untuk login menggunakan user yang lain ya, user admin tadi ya, admin 456. Kemudian untuk menu post ini, karena admin ini user keempat dan postnya ini semuanya user ID nya 3, kita coba, harusnya nggak boleh. Kita edit, nah dia tidak terotorisasi atau tidak boleh melakukan update data. Sekarang kita logout dulu, kita masuk sebagai user ketiga ya, user ketiga. Oke, kemudian post, kalau user ketiga harusnya dipublik. Nah ini boleh, jadi untuk user ketiga boleh melakukan posting. Oke, untuk materi lebih dalam lagi bagaimana untuk memapping user dan role, nanti kita buat usernya tersimpan di
user role ya. Jadi ada tabel user, ada tabel role, dan dibuat relasi many to many antara user dan role. Ini filenya nanti saya akan di dalam video. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di materi untuk authorization kali ini. Untuk selanjutnya nanti mahasiswa dapat belajar mandiri dengan menggunakan file lampiran yang saya sertakan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.